Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali dalam acara Cahaya Rohani Batik TV. Kita sama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan ini keadilan dan kebenaran itu menjadi hal yang penting. Ibu bapak saudara, seseorang pernah berkata bahwa keadilan dan kebenaran sebuah negara dimulai dari rumah-rumah. Maka mari hari ini kita akan sama-sama melihat apa kata firman Tuhan tentang keadilan dan kebenaran dan bagaimana untuk menyatakan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita secara khusus mulai dari keluarga. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama memohon pertolongan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mensyukuri kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami hingga saat ini. Ya Bapa, saat ini kami rindu untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Maka kami memohon pertolongan dari-Mu, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Kami sadar bahwa firman-Mu lah yang akan menjadi pelita, penuntun bagi kami untuk meneruskan langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita semua Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya. Ia menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu ia menantikan kebun itu menghasilkan buah anggur, tetapi yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan dia menghasilkan buah anggur. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan merobohkan tomboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan menelantarkannya, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh onak dan duri. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah tiap kita yang terus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Ibu bapak saudara, beberapa hari yang lalu saya sempat searching, googling ya. Saya baru tahu ternyata saat seekor panda melahirkan anak kembar, maka merupakan hal yang wajar baginya untuk membuang salah satu bayinya dan hanya merawat, menjaga satu bayi yang lahir. Kenapa? Karena seekor panda, induk panda hanya mampu merawat satu ekor panda saja. Dalam kasus lain ya, dalam beberapa spesies katak,
beberapa spesies katak akan memakan sesamanya atau melakukan praktik kanibalisme untuk bertahan hidup. Dan ini adalah hal yang wajar bagi beberapa spesies katak. Tentu Ibu Bapak, kedua fenomena tadi kalau terjadi dalam kehidupan manusia tidak akan bisa terima. Kalau ada manusia yang melakukan hal-hal serupa seperti panda, seperti katak yang tadi saya sebutkan, secara lantang kita bisa mengatakan bahwa itu tidak adil, itu tidak benar. Kita menyadari bahwa keadilan dan kebenaran sangat penting bagi kita manusia, makhluk hidup yang diberikan akal budi. Saat keadilan dan kebenaran terjadi, itu akan membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Dan saat ketidakadilan dan ketidakbenaran terjadi, kita akan marah, kita akan geram. Bukan hanya dari cerita fiksi, tapi banyak hal yang mungkin remeh dan menunjukkan ketidakadilan dan ketidakbenaran akan membawa rasa geram, rasa marah kepada kita. Setelah ini kita akan melihat kenapa penting kita membicarakan keadilan dan kebenaran setelah yang satu ini. Kita kembali lagi untuk membahas kenapa penting membicarakan keadilan dan kebenaran. Tadi kita sudah membaca Alkitab kita dari Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Kita melihat ungkapan tentang seorang pemilik kebun anggur. Digambarkan bahwa usaha pemilik kebun anggur itu sangat banyak ya, untuk merawat, memelihara kebun anggur yang ia miliki. Sang pemilik kebun anggur mencangkul, ya, memisahkan batu-batu yang ada, lalu menanam bibit anggur yang terbaik, yang terpilih. Bahkan ia membangun tembok, juga menara, supaya kebunnya dapat terjaga dengan baik, tidak ada yang mengganggu. Jadi begitu banyak usaha yang dilakukan oleh sang pemilik kebun anggur itu karena cintanya, karena kasihnya kepada bibit-bibit anggur yang ia tanam. Sang pemilik kebun anggur berharap bahwa akan ada buah-buah manis yang dihasilkan oleh bibit-bibit yang ia tanam, yang dihasilkan oleh bibit-bibit yang ia rawat sebegitu rupa. Tapi kita melihat dari bacaan kita apa yang kemudian terjadi dalam kebun anggur itu. Nyatanya pohon-pohon anggur yang ditanam itu menghasilkan buah-buah yang asam, buah-buah yang tidak enak. Tidak sesuai harapan sang pemilik kebun anggur. Dan kita melihat bagaimana pemilik kebun anggur itu kemudian mencampakkan, menghancurkan, mengabaikan kebun anggur yang sudah ia rintis. Kita melihat betapa kecewanya sang pemilik kebun anggur terhadap bibit-bibit yang sudah ia tanam dan sudah ia rawat. Sangat kecewa.
Dan ini sebenarnya merupakan gambaran orang-orang Israel, orang-orang Yehuda pada saat itu sebagai kebun anggur, sebagai pohon-pohon anggur, dan Allah sebagai pemilik kebun, pemilik orang-orang Israel, orang-orang Yehuda pada saat itu. Kita tahu betul Allah sudah begitu banyak menunjukkan cinta kasih-Nya, penjagaannya kepada umat-Nya pada saat itu. Allah memberikan mana, Allah membantu mereka menyeberangi Laut Merah, memberikan tiang awan, selalu menjaga dan memelihara. Dan Allah mengharapkan ada keadilan, ada kebenaran yang hadir dalam kehidupan umat yang telah Ia jaga, yang telah Ia kasihi. Allah juga mengharapkan muncul kasih yang terwujud nyata lewat keadilan dan kebenaran dalam keseharian kehidupan umatnya. Tapi justru yang muncul dalam kehidupan umat adalah kelaliman, kecurangan. Mereka berpaling dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi sangat wajar kalau Allah kecewa terhadap umat yang Ia kasihi. Dan saat kita melihat gambaran ini, maka kita diundang untuk merenungkan, jangan-jangan skema ini jugalah yang hadir dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Allah sang pemilik kehidupan kita sudah begitu banyak menunjukkan cinta kasih-Nya, penjagaannya, pemeliharaannya. Tapi bagaimana respons kita terhadap Allah? Jangan-jangan justru masih banyak kecurangan, kelaliman yang hadir dalam kehidupan kita. Masih banyak perbuatan-perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jangan terburu-buru kita membicarakan dalam skala yang masif. Mari kita lihat dari lingkup terkecil kehidupan kita. Dalam keluarga kita, sudah adakah kasih yang terwujud nyata lewat keadilan dan kebenaran? Kalau kita membayangkan ada seloyang pizza ukuran large ya, lalu ada satu ruangan berisi 100 orang. Pertanyaan bagi kita untuk menyatakan keadilan dan kebenaran, apa yang harus kita perbuat? Mungkin ada dari kita yang berpikir, oh supaya adil dan benar, maka pizza itu harus dibagi sama rata bagi tiap orang yang hadir, terlepas anak-anak, orang dewasa, remaja, ataupun lansia. Maka seorang mungkin hanya akan mendapatkan sebesar jari kelingking kita. Atau mungkin ada juga yang berpendapat kalau mau adil dan benar maka dapatlah porsi sesuai usianya. Yang besar dapat ukuran besar, yang masih kecil anak-anak kecil nggak apa-apa lah dapat porsi yang kecil. Atau mungkin dari kita juga ada yang berpikir kalau mau adil dan benar ya, maka sudahlah karena pizzanya cuma satu nggak usah ada yang makan aja, biar adil, biar sama rata ya. Dalam banyak kesempatan kita berpikir adil dan benar berarti sama rata. Banyak kesempatan kita berpikir adil dan rata berarti sesuai porsinya. Tapi kemudian akhirnya kita cukup gagap untuk menyatakan keadilan dan kebenaran karena kita pertama-tama belum paham apa itu adil dan benar. Maka setelah ini kita akan melihat apa kata firman Tuhan dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Apa itu keadilan dan kebenaran setelah yang satu ini.
kembali berbicara tentang keadilan dan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan kita. Kita menyadari Allah sebagai pemilik kehidupan kita dan kita sudah sepantasnya merespons segala kebaikan Allah dengan juga mewujudkan kasih lewat keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Dan pertama-tama perlu dimunculkan dalam lingkup terkecil kehidupan kita, yaitu keluarga. Maka penting bagi kita untuk pertama-tama tahu dan paham apa itu adil dan benar. Apakah adil dan benar berarti sama rata atau apakah adil dan benar itu berbeda-beda? Maka satu hal yang penting yang perlu kita ingat dalam membicarakan keadilan dan kebenaran adalah adil dan benar berarti kita memperlakukan sesama kita sebagai imago Dei, gambar Allah. Jadi keadilan dan kebenaran tidak selalu tentang jumlah, tentang berapa banyak yang diterima, sama ratakah atau berbeda-beda, tidak selalu tentang itu. Pertama-tama keadilan dan kebenaran berbicara tentang relasi yang benar antar sesama manusia, yang di dalamnya setiap orang diperlakukan sebagai gambar Allah, imago Dei. Mungkin dalam satu waktu keadilan dan kebenaran terjadi dengan porsi yang berbeda-beda. Tapi mungkin dalam waktu yang lain keadilan dan kebenaran terjadi dengan jumlah yang sama. Tapi yang penting pertanyaannya, apakah tiap orang pada saat itu dilihat sebagai gambar Allah? Dalam keluarga kita, jika imago Dei atau gambar Allah itu menjadi dasar untuk menyatakan keadilan dan kebenaran, maka tiap orang itu akan dilibatkan. Baik yang tua, baik yang muda, semuanya ikut berpartisipasi dengan perannya masing-masing. Yang lemah didengar, yang dipandang kayaknya perlu diabaikan, mereka akan dilibatkan, anak-anak, kakek, nenek. Dalam keluarga saat tiap orang dipandang sebagai gambar Allah atau imago Dei, maka orang tua sudah sepantasnya dihormati bukan karena rasa takut. Saat tiap orang dipandang sebagai gambar Allah, sebagai imago Dei, maka yang salah tetap perlu ditegur. Yang benar boleh diapresiasi. Tidak ada pengecualian, mau tua, mau muda. Setiap orang adalah gambar Allah dan perlu dihargai, perlu dikasihi. Keadilan dan kebenaran bukan berarti ya laki-laki dan perempuan sama-sama angkat galon, sama-sama punya kesempatan yang sama, maka apa yang ditanggung harus sama, keplek-ketiplek sama, tidak. Tapi keadilan dan kebenaran terjadi saat perempuan dan laki-laki sama-sama dilihat sebagai gambar Allah, diperlakukan setara dengan penuh kasih. Mungkin ada peran yang berbeda dalam diri seorang ibu, seorang ayah, kakek, nenek, bahkan anak-anak punya peran yang berbeda dan porsi yang berbeda. Tapi tiap orang perlu berlaku sebagai gambar Allah dan melihat orang lain sebagai gambar Allah. Itulah keadilan dan kebenaran. Maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Apa saja? Itu adalah KTP. K, kesadaran. Pertama-tama kita perlu sadar bahwa keadilan dan kebenaran itu perlu dilakukan. Dan kalau tidak, maka semua akan hancur. Bayangkan jika orang tua tidak melakukan keadilan dan kebenaran, maka anak-anak tidak akan mempunyai teladan untuk menyatakan keadilan dan kebenaran. Maka dalam skala yang lebih besar,
akan ada kehancuran karena pertama-tama dalam keluarga tidak ada keadilan dan kebenaran. Selanjutnya setelah K, T, ya, taati firman. Kita sadar bahwa firman Tuhan adalah dasar bagi kita untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Maka kita diundang untuk terus rajin melihat apa kata firman Tuhan yang perlu kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, pertahankan. Menyatakan keadilan dan kebenaran adalah perjuangan yang memerlukan kedisiplinan dan konsistensi. KTP, kesadaran, taati firman, dan pertahankan. Maka ibu bapak saudara, firman Tuhan mengundang kita untuk kembali melihat, sudahkah keadilan dan kebenaran terjadi pertama-tama dalam keluarga kita? Sudahkah tiap orang berlaku dan saling memandang sebagai gambar Allah? Mari kita berdoa memohon pertolongan dari Allah kita. Ya Allah Bapa yang baik, kami mensyukuri untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami kembali diingatkan tentang panggilan kami untuk menyatakan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kami mulai dari keluarga. Karena kesejahteraan sebuah negara pertama-tama dimulai dari keluarga kami. Maka ya Bapa, bimbing kami. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak, kami sebagai pasangan. Kiranya melalui kehidupan kami, kasih-Mu dapat terus mengalir kepada sesama kami. Ada keadilan, ada kebenaran yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat terus senantiasa menikmati kedamaian, kesejahteraan yang bersumber dari-Mu ya Bapa. Berikan kami kebijaksanaan dalam bersikap dan bertindak. Dan kiranya firman-Mu dapat terus menjadi dasar bagi kami untuk mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, juga keluarga lepas keluarga, hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sampai sejauh ini perenungan kita atas firman Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.